فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inda ashab jurumiyah ikram. أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني. Nah, barakallahu fiikum. Inda ashab muwassil tulab. وعن ابي هريره قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله واعوذ بك ان اضل او اظلم. رواه احمد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال
أنه كان يقول لرسول صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر المغفرة من عندك إنك أنت الغفور وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم يكون من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة اللهم امتعني بزوجي رسول صلى الله عليه وسلم وبأبي معاوية وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأجل مضروبة وأيام معدودة ورزاق مقسومة لو سألت الله لا يعجل شيئا قبل حله ولا يؤخر عن حله ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خير أفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم من صلاته فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. متفق عليه. طيب. Barakallahu fiikum. Inda sighar Nah, barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada pembahasan disunnahkannya untuk memperbanyak doa setelah membaca salawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir sebelum salam. Dan di antara doa yang jangan sampai ditinggalkan, yang sampai-sampai sebagian ulama mengatakan wajib untuk dibaca adalah meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian juga bacaan yang pendek, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, ini juga sangat penting ikhwan untuk kita akhiri salat dengannya, untuk kita ingat permasalahan permintaan ampun, pengakuan kezaliman diri sendiri. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Dalam riwayat atau terjadi keraguan pada perawi, au kabira, atau kezaliman yang besar. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li, maka ampunilah Naam maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Minta pengampunan dan minta rahmat. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu pada catatan kaki akhwan di halaman 92. Qala syekhuna hafizahullah ta'ala wa minadz dzikri assalamu ba'da tasyahhudil akhir minas shalah. Dan termasuk dari zikir juga adalah salam. Dan itu akhir zikir di dalam salat. Yang ada di dalam salat diakhiri dengan salam setelah tasyahud akhir. Lil haditsil mutaqaddim fi takbiratil ihram anna tahrimas salati takbir wa tahliluha at-taslim. Berdasarkan hadis yang telah lewat
tentang masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan bacaan apa? Hamzah, lambung. Bacaan Allahu Akbar, bacaan takbir, itulah takbiratul ihram. Di awal pertama kali orang memulai sholat, maka hendaknya bacaan takbir pertama kali ini, takbiratul ihram, takbir untuk masuk ke sholat, harus betul ikhwan. Kapan saja takbiratul ihramnya salah, maka sholatnya tidak sah. Nah, dan terkait orang yang berjamaah juga ada hal yang penting diperhatikan terkait takbiratul ihram, yaitu apa? Takbiratul ihramnya harus setelah takbiratul ihramnya imam. Boleh tidak membarengi dalam masalah ini? Anda Badri? Tidak boleh. Membarengi saja kawan tidak boleh. Kalau takbiratul ihram sampai berbarengan dengan imam, tidak boleh. Apalagi kalau mendahului imam, maka jelas salatnya tidak sah. Kalau sampai makmum ke Allahu Akbar terlebih dahulu daripada imamnya, maka salatnya tidak sah. Itu takbiratul ihram yang merupakan kunci masuk atau pintu masuk untuk apa? Ke dalam salat. Wa tahliluhat taslim, dan tahlilnya untuk bisa kita halal, bisa keluar dari salat adalah dengan salam. Fahuwa ruknur rabi'u, fahuwa ruknur rabi' asyar min arkanis salat, dan itu merupakan rukun yang ke-14 dari rukun-rukun salat. La tasihu illa bihi 'inda 'amati ahli ilmi, yang tidak sah salat kecuali dengannya di sisi keseluruhan ahlul ilm. Tidak sah kalau tidak salam. Nah, wahiyah, dan rukun-rukun itu secara ringkas. Yang pertama, al-qiyam fil fariidah ma'al qudrah. Di sini diringkaskan ikhwan dari pembahasan panjang untuk rukun-rukun dalam salat. Yang pertama, berdiri pada salat fardu ketika dia memiliki kemampuan. Berarti kalau tidak mampu, tidak diharuskan berdiri, tapi boleh duduk. Dan dhabit seorang dikatakan tidak mampu apa? Ada faedah bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu ketika seorang berdiri dalam salatnya sudah tidak bisa tumakninah, tidak bisa khusyuk, karena apa? Karena saking beratnya untuk berdiri. Seperti seorang yang kakinya sakit atau pusing, sehingga ketika dia berdiri sudah tidak mampu konsentrasi, tidak mampu tumakninah, pikirannya ke kepalanya saja pusing, mau ambruk. Kemudian atau yang kakinya sakit, dia berharap cepat Al-Fatihah selesai untuk rukuk atau untuk duduk. Maka seperti ini berarti mendapatkan masyaqqah pada berdiri dan dia diberi keringanan. Yang kedua, takbiratul ihram. Setelah kita singgung tadi, dengan takbir ini seorang masuk ke dalam salat. Yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, yang merupakan rukun bagi orang yang salat sendirian, kemudian bagi imam dan bagi makmum, baik pada salat jahriyah maupun sirriyah. Yang keempat, rukuk, yaitu gerakan rukuknya. Ini yang merupakan rukun. Adapun bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim, maka hukumnya wajib. Yang kelima, ar-raf'u minar rukuk, gerakan mengangkat kepala dari rukuk menuju ke berdiri. Ini juga rukun. Para ulama menghitungnya rukun tersendiri. Yang di situ diwajibkan untuk membaca takbir atau membaca apa? Membaca tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah, bagi orang yang bersalat sendirian atau bagi imam. Adapun bagi makmum, pada saat itu dia langsung membaca Rabbana walakal hamd. Sedangkan yang keenam, al-i'tidalu qa'iman. I'tidal qa'iman, yaitu berdiri tegak. Berdiri tegak. Makanya untuk rukun yang keenam ini
Tidak boleh ikhwan kalau sekedar mengangkat kepala sebentar belum posisi tegak kemudian baru nanti langsung sujud. Seperti banyak terjadi pada mereka-mereka melakukan sholat tarawih dengan cepat. Apalagi para orang tua yang sudah umur renta, mereka baru mau bergerak naik, belum sempat berdiri tegak punggungnya, imam sudah sudah sujud. Nah, padahal i'tidal ini wajib, berdiri tegak sampai kembali tulang-tulang punggungnya. Tulang-tulang punggung kembali posisi semula berdiri. Kemudian yang ketujuh as-sujud 'alal a'dha'is sab'ah, sujud pada anggota sujud yang 7. Nah, yaitu kedua ujung kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan dan wajah. Wajah yaitu pada bagian hidung dan jabhah, yaitu kening atau dahi. Nah, dan pada masalah kening dan hidung ada perkara yang penting untuk diperhatikan, bahwasanya ketika sujud harus betul-betul kita menopangkan wajah kita pada dua hal tadi akhwan, yaitu pada kening dan hidung. Tidak boleh kita kita tahan karena pakai tangan kita kuat, kemudian ininya cuma sekedar nempel tipis. Makanya dulu kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, dhabit akhwan, yaitu seorang dikatakan sujud dengan kening dan hidungnya, yaitu seandainya di bawahnya itu adalah adalah kapas, daim, sesuatu yang lembut, kemudian dia benamkan di situ akan ada bekasnya ada yang ambles. Nah, itu menunjukkan dia memang memang menopangkan bagian wajah pada tempat sujudnya. Taib, dia topangkan. Jadi tangan menopang, kaki menopang, kemudian lutut menopang, juga juga wajah. Nah, di jidat dan dan hidungnya. Walaupun tentunya ditopang itu masih dibantu dengan tangan, tapi jangan sampai cuman nempelnya ragu-ragu. Dalam artian sekedar nempel tok, tidak ada kekuatan padanya. Sehingga seandainya di bawahnya itu adalah adalah bantal kapas, tidak akan ada bekasnya. Nah, ini yang seperti ini belum dikatakan sujud pada jabhahnya. Belum sujud yang benar, sebagaimana tanbih dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ar-raf'u minhu, rukun yang ke-8, yaitu mengangkat kepala dari posisi sujud dengan membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian yang ke-9 al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduknya merupakan rukun, sedangkan bacaan Rabbighfirli ini hukumnya wajib. Yang ke-10 at-tuma'ninatu fi jami'i arkanis shalah, tuma'ninah pada semua rukun-rukun salat, di mana tubuh kita akhwan diam pada gerakan tersebut. Diam yang cukup untuk seorang mengucapkan zikir yang wajib. Jadi seandainya itu rukuk, maka posisi tangan kita, posisi punggung kita semuanya diam pada posisi rukuk. Minimal lamanya berapa Hamzah? Sampai cukup untuk membaca zikir yang wajib. Zikir yang wajib pas rukuk bacaan apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, di sini akhwan, pada orang yang sholat berjamaah di belakang imam-imam yang cepat, maka hati-hati ketika dia misalnya rukuk, kok dia garuk-garuk. Nah, merukuk dari awal rukuk dia sudah garuk-garuk, atau mungkin biasanya berdiri lah. Kalau rukuk mungkin garuk-garuknya repot. Berdiri, sami Allahu liman hamidah, berdiri,
dia garuk-garuk terus. Nah, dari awal mulai berdiri sampai akhir imam Allahu Akbar, posisi tangan masih garuk-garuk ini. Berarti apa? Tidak ada tumak ninahnya. Nah, tidak ada tumak ninahnya, maka sholatnya tidak benar. Nah, sholatnya tidak sah seperti itu. Kenapa? Karena ada rukun yang sama sekali dia tidak tumak ninah padanya. Makanya perkara garuk-garuk ini, ikhwan, penting untuk seorang tahan dulu sampai dia dapat tumak ninah dulu, sami Allahu liman hamidah, dia diam, posisi diam, baru kemudian dia kalau mau garuk-garuk, silahkan garuk-garuk. Karena biasanya garuk-garuk ini, nah, apalagi yang di belakang sholat-sholat imam-imam yang sholatnya cepat ini, nah, habis waktu untuk garuk-garuk, sudah pindah rukun berikutnya. Demikian pula, ikhwan, menguap. Menguap, kalau seorang di belakang imam yang sholatnya cepat, maka baru menguap dia tutup mulutnya, sudah apa? Bergerak berikutnya. Taib. Sehingga apa? Dari awal rukun itu sampai akhir rukun itu dia masih gerakan menutup mulut. Tidak ada tumak ninah. Maka perkara tumak ninah ini penting diperhatikan pada rukun-rukun yang singkat. Yaitu seperti rukuk, berdiri dari rukuk, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Ini biasanya sebagian imam cepat-cepat aja di sini. Nah, apalagi pada sholatul tarawih misalnya. Sehingga tahan dulu sampai memenuhi batasan minimal tumak ninah, baru kalau mau melakukan gerakan selain gerakan sholat karena butuh seperti menggaruk atau menutup mulut karena menguap, itu dia lakukan setelah dia memenuhi rukun tumak ninah. Dan tanbih juga penting bagi anak-anak. Ketika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, tangan tidak perlu diayun-ayun. Nah, ya, ketika berdiri, setelah rukuk tangan berayun-ayun. Nah, gerakan seperti apa? Seperti lonceng jam itu. Nah, berayun-ayun terus. Ini tidak tumak ninah. Tapi diam pada posisi lurus ke bawah. Nah, kemudian yang ke-11 at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir, yaitu bacaannya at-tahiyyatu lillah yang telah kita pelajari, yang Nabi SAW ajarkan bacaan tasyahud seperti mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Maka ikhwan, penting untuk kita memperhatikan bacaan tasyahud agar betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rukun yang ke-12, jalsatut tasyahudul akhir, duduk untuk tasyahud akhirnya. Nah, yang disunahkan untuk tasyahud akhir bagi salat-salat yang ada tasyahud dua seperti salat maghrib atau salat isya, maka duduknya tawarruk. Adapun kalau tasyahudnya cuma satu, maka duduknya tetap iftirash. Yang ke-13, as-salatul ibrahimiyah ba'da tasyahud. Nah, ini pada tasyahud akhir. Nah, merupakan rukun yang dirasakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah. Kemudian yang ke-14, at-taslim, salam. Wa qad dalla ala hadhihi al-arkani hadithul musi' salatah alladhi ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a. Naam, wa an Nifa'ah ibni Rafi' akhrajahu Abu Dawud wa baqi ashabi sunanil arba'ah. Naam, wa Ibnu Jarud wa ghairuhum wa huwa sahih. Yaitu yang menunjukkan tentang hal ini, rukun-rukun ini, hadis al-musi' fi salati dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, juga hadis Rifa'ah bin Rafi' dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nah, sekarang kawan, terkait pembahasan yang di sini, pembahasan terakhir yaitu salam. Nah,
kata Syekh, walisalami kaifiyatun ahsanuha wa asahuha. Dan untuk salam ada beberapa kaifiyah yang paling bagus dan paling sahihnya. Apa itu? Itu yang ditunjukkan dalam hadis Jabir bin Samurah. Qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akhrajahu Muslim. Dulu kami kalau salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kami ucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah ke sisi kanan dan assalamualaikum warahmatullah ketika menoleh ke sisi kiri. Dan yang sunnah adalah menoleh dulu. Nah, menoleh sampai menghadap sempurna ke arah kanan. Nah, menoleh kepalanya menghadap ke kanan baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Tidak ketika berjalan. Ketika menggerakkan ke kanan dia mengucapkan salam. Ini keliru. Atau bahkan ketika masih menghadap ke depan sudah assalamualaikum warahmatullah baru noleh ke kanan Allahumma inni as'alukal jannah misalnya. Ini bid'ah. Karena apa? Tidak datang dalil bacaan doa antara dua salam. Jadi toleh dulu ke sisi kanan baru salam. Kemudian bergerak menoleh ke sisi kiri dulu baru salam. Dan riwayat yang paling sahih cukup sampai apa? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, dan ketika menoleh hendaknya menoleh sempurna, yaitu sampai pipi bisa dilihat oleh orang yang di belakangnya. Ditunjukkan oleh hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalih hatta yura bayadu khaddih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salam ke sisi kanannya dan ke sisi kirinya sampai terlihat putihnya pipi beliau. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yaitu sampai di sini saja. Adapun tambahan wa barakatuh pada sebagian riwayat akhwan itu tidak kosong dari apa? Dari kelemahan. Makanya dikatakan Syekh yang paling bagusnya dan paling sahihnya dari sisi riwayat ini. Nah, datang dari jalan yang banyak dan haditsnya sahih. Wa sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an shimalihi bi hadhihi as-sigha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah an Ammar bin Yasir an Ibn Majah. Demikian pula dari Abdullah bin Umar dalam Sunan Nasa'i dan dari Abi Musa al-Asy'ari secara ringkas dalam Sunan Nasa'i. Wa kullu hadhihi thalathati al-ahadits fi bab at-taslim min as-salati min jami' Syekhina as-sahih wa ma ba'daha min raqam 991 dan yang setelahnya. Jadi akhwan, seseorang ketika ingin menetapi kaifiyah dalam salam, maka tetapi kaifiyah ini yaitu bacaan sampai assalamualaikum warahmatullah. Tidak menambahkan wa barakatuh. Juga tidak mengurangi dari warahmatullah dengan sekedar mengucapkan assalamualaikum, tidak. Tapi ke kanan dan ke kiri sama. Ini riwayat yang paling sahih datang dari sederetan para sahabat yang banyak. Baik. Kemudian bagi para makmum, sunnah yang paling sempurnanya dalam ittiba' terhadap imamnya, mereka mulai salam ikhwan, yaitu setelah imam salam ke sisi kiri. Jadi imam sudah salam ke sisi kiri, baru makmumnya mulai salam ke sisi kanan. Baik. Tidak berbarengan atau setelah imam salam ke sisi kanan dia ngikut salam lagi. Kemudian imamnya ke sisi kiri dia ngikut salam ke sisi kiri. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini
tetap sah salatnya. Akan tapi yang paling bagusnya, yang mencocoki hadis, yaitu apa? Salamnya itu setelah imam selesai sempurna, yaitu setelah imam salam ke sisi kiri. Baik. Nah, setelah salam ikhwan, maka kemudian sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir. Nah, dan zikir ba'da shalah termasuk di antara seutama-utama zikir. Ada dua jenis zikir ikhwan yang terkait dengan apa? Dengan waktu yang sangat diutamakan. Yaitu yang pertama zikir setelah salat, dan yang kedua zikir pagi dan petang. Maka jangan sampai seorang muslim luput dari apa? Menunaikan zikir tersebut. Walaupun dia ketika safar, walaupun dia dalam kondisi safar, akhwan, jangan sampai luput dari apa? Dari membaca zikir, walaupun sedikit. Misalnya sampai pada apa? Zikir pertama, takbir, kemudian astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian memilih yang 10-10. Nah, jangan sampai lalai. Walaupun setelah itu dia sambil jalan, misalnya menyempurnakan hitungan karena safar. Tapi, nah, untuk insiraf minimalnya seorang sampai Allahumma antas salam, sebagaimana akan kita baca di sini. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, ya akhwan, faidah dalam Qatrul Wali, min aktsaril adhkari ujuran wa 'azamu jazaan al-adiyatu tsabitah fi shabahi wal masa, fa inna fiha minan naf'i wad daf'i ma hiya mushtamilatun 'alai. Ini terkait apa? Zikir pagi dan petang. Juga yaitu zikir setelah salat. Zikir setelah salat yang jangan sampai seorang lalai dari membacanya. Kita ambil satu hadis untuk dihafal. An Thauban radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Faqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifa al-istighfar? Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Akhrajahu Muslim. Dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya maka beliau istighfar 3 kali. Beliau istighfar 3 kali. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam. As-salam termasuk nama di antara nama-nama Allah. Nah, kita ketika mengucapkan Allahumma antas salam, engkau ya Allah adalah as-salam, yaitu zat yang sempurna, yang selamat dari semua cacat dan celah. Kemudian makna yang kedua, antas salam, yaitu engkau adalah zat yang memberikan keselamatan kepada semua hamba-hamba yang kau kehendaki. Sehingga pada lafaz Allahumma antas salam terkandung padanya pujian untuk Allah dan pensucian dari semua cacat dan aib-aib. Kemudian juga apa?
kita terkandung padanya secara tersirat permohonan keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah ya Allah diharapkan keselamatan. Ya, keselamatan dari semua perkara, dari hal-hal yang dibenci, dari bencana, dari musibah, semuanya keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minkas salam, berarti ketika keselamatan dari Allah ya kita memohon. Nah, secara tersirat di sini permohonan untuk kita diberi keselamatan, terutama perkara yang paling kita harapkan untuk kita diselamatkan darinya apa? Selamat dari neraka. Karena siapa saja akhwan yang selamat dari neraka, maka sungguh dialah orang yang betul-betul selamat. Nah, orang-orang yang betul-betul selamat. Dan sifat orang yang beriman senantiasa memohon pada Allah keselamatan dari neraka ini. Dalam akhir-akhir surat Al-Furqan Allah katakan di antara doa ibadur rahman, alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Minta dipalingkan dari neraka jahannam. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Tabarakta ay ta'alait. Ya Allah, Engkau zat yang maha tinggi. Nah, maha tinggi Engkau ya Allah, dengan ketinggian yang sempurna, ketinggian yang mutlak. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari sisi zatnya karena Allah tinggi di atas arsy, juga tinggi dari sisi sifat-sifatnya. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah sifat-sifat yang tinggi, bukan sifat-sifat rendahan. Tidak ada satupun dari sifat-sifat Allah yang terkandung padanya kerendahan. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Pada sebagian riwayat ada tambahan ya, tidak masalah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau langsung tabarakta dzal jalali wal ikram. Maha tinggi Engkau ya Allah, zat yang memiliki al-jalal wal ikram. Nah, al-jalal ikhwan, yaitu ungkapan yang tidak digunakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makna al-jalal adalah at-tanazzuh amma la yalik, yaitu Engkau ya Allah zat yang memiliki kesucian, bersih, suci dari semua hal-hal yang tidak pantas. Sedangkan kita akhwan, makhluk yang banyak sekali kotoran dan kesalahannya. Wal ikram, yaitu al-ihsan, berarti makna ya dzal jalali wal ikram wahidat, yang memiliki kemuliaan yang terbebas dari semua hal-hal yang tidak pantas, dan zat yang maha luas kebaikan-kebaikannya. Al-ikram, al-ihsan, yang memuliakan, bersifat baik kepada hamba-hambanya. Nah, dan keduanya ini ikhwan, kedua sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaan Allah dan kesempurnaan ihsannya, kebaikannya kepada hamba-hambanya, bahkan kepada makhluk-makhluk yang telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Tidak putus kebaikan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya kebaikan dari sisi duniawi. Nah, mereka masih diberi rizki, walaupun berbuat dosa. Nah, di sini akhwan, kemudian perawi yaitu Al-Walid bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana istighfar itu? Istighfar, bagaimana istighfar 3 kali? Maka dijawab oleh Imam Al-Auza'i dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup sampai astaghfirullah, tidak menambahkan al-azim. Nah, ini juga menunjukkan kejelian mereka para perawi hadis akhwan. Bertanya, nah, karena zahirnya mungkin beliau ragu apakah sampai astaghfirullahal azim atau cukup astaghfirullah. Dan dijawab oleh Al-Auza'i, ucapannya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Aku meminta ampunan kepadamu ya Allah. Aku minta ampunan kepadamu ya Allah. Apa hikmah akhwan istighfar setelah salat? Padahal kita baru menunaikan ibadah yang agung, kok malah zikir yang awal-awal dibaca adalah istighfar. Nah, taib disebutkan oleh para ulama di antara hikmah disyaratkannya istighfar setelah salat akhwan, yaitu izharu hadmin nafsi wal i'tirafu bi taksiril abdi fil maqamil akmali lis-shalah. Yang pertama untuk menunjukkan apa? Kerendahan diri kita. Karena jangan sampai seorang ujub, jangan sampai seorang merasa telah beribadah banyak setelah selesai salat ini. Maka ini diruntuhkan dengan kita istighfar agar ingat kita ini tetap hamba. Nah, banyak dosanya. Walaupun telah melakukan amalan besar. Ini maksud hadmun nafs, agar hati ini, jiwa ini merunduk, tidak ujub dengan amalan sebesar apapun amalan yang dia perbuat. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah sebagai bentuk pengakuan atas kekurangan hamba dalam mencapai kesempurnaan pada salatnya. Kenapa akhwan? Karena kita semua merasa pada salat itu banyak kekurangan, banyak pikiran yang tiba-tiba muncul, banyak kekhusyuan yang tiba-tiba terkadang hilang, ngeblank. Maka dengan istighfar ini sebagai salah satu sebab yang ditempuh agar kekurangan-kekurangan tersebut mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan istighfar di sini akhwan. Menunjukkan itu di antara zikir awal yang dibaca. Dan sebelum itu menurut pendapat yang rajih juga ada zikir yang dibaca terlebih dahulu, yaitu takbir. Dengan bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sesuai jumlah yang dia inginkan. Intinya awal pertama kali zikir yang dibaca setelah salat adalah takbir. Baru kemudian istighfar yang baru saja kita baca hadisnya. Ini yang diriwayatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas dalam sahihain, kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Dulu kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Jadi pertama kali para sahabat tahu bahwasanya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dengan takbir yang didengar. Diambil dari sini Syekh Muqbil mengambil istinbat bahwasanya pertama kali dibaca adalah takbir, dan takbir ini yang dimaksud bukan takbir yang 33 yang dibaca nanti setelah bacaan tasbih dan tahmid. Tapi takbir tersendiri. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedikit dijaharkan. Sedikit dijaharkan tapi tanpa takalluf. Yang penting kita mendengar suara kita. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, hadza dalilun lima qalahu ba'dus salafi annahu yustahabbu raf'us sauti bit takbiri wa dzikri aqibal maktubah. Ini merupakan dalil sebagian para salaf yang berpendapat disunnahkannya mengeraskan suara ketika takbir dan zikir setelah salat. Tapi dengan catatan sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin akhwan, memang disunnahkan untuk jahar dalam membaca zikir pada yang datang dalil itu dijaharkan seperti bacaan takbir tadi. Dengan catatan juga kata Syekh, yaitu tidak sampai tingkatan teriak. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang berada di sampingnya yang sedang menyempurnakan salat, sehingga kalau dia zikirnya dikeraskan, zikirnya sedikit ada suaranya, akan mengganggu orang yang di sampingnya yang sedang menyempurnakan salat.
Taib. Dan di antara yang menguatkan bahwasanya awal pertama kali ikhwan yang dibaca adalah takbir, yaitu selain hadis Abdullah bin Abbas tadi, juga athar ikhwan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Bahwasanya anna rajulan min ahli Yaman, dari Al-Qasim, dari Yahya bin Sa'id, qala dzakartu lil Qasim anna rajulan min ahli Yaman dzakara li anna an-nasa kanu idza sallama al-imamu min salatil maktubah kabbaru thalatha takbirat. Bahwasanya seorang laki-laki dari penduduk Yaman menyebutkan kepadaku bahwa manusia dulu apabila imam telah salam dari salat fardu, maka mereka bertakbir 3 kali. Thalatha takbiratin atau tahlilat, yaitu maksudnya membaca takbir 3 kali. Faqala Al-Qasim wallahi in kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma la yasna'u dzalik. Kemudian Al-Qasim mengatakan, demi Allah sungguh dulu Abdullah bin Zubair melakukan yang demikian. Ini asarnya sahih, menunjukkan ikhwan bahwasanya itu memang amalan sahabat. Dikenal amalan sahabat yang juga diketahui itu kebiasaan, sebagaimana ditanyakan oleh laki-laki dari Yaman ini. Jadi setelah selesai salam kemudian bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru astaghfirullah, 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 dan Allahumma antas salam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menegaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpaling dari salatnya sampai menyelesaikan dari Allahumma antas salam, kecuali kadar ini. Makanya ikhwan, diambil dari situ, seorang kalau misalnya ada keperluan ingin pergi, ingin cepat-cepat karena ada kepentingan atau safar, usahakan jangan sampai kurang dari membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Demikian pula kalau mau pindah tempat, ganti tempat, mau menyempurnakan sambil layah-layah di belakang, menyempurnakan zikirnya, sampai selesai ini dulu, baru baru beranjak pergi. Taib. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu taufiq wassadad. Naktabi bihada. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.